Dan tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, marilah kita undang bergabung ke panggung yang saya hormati dosen program Magister Linguistik Universitas Brawijaya dan Polinema. Kita iringi tepuk tangan untuk Bapak Sugeng Haryanto. Dan hadirin, tiba saatnya sekarang kita bersama dengan Bapak Sugeng untuk bersama menyimak belajar tentang penulisan dan penerjemahan artikel. Menerjemahkan berita, ini tidak seperti menerjemahkan jenis lain tapi jauh lebih bebas ya. Karena itu tadi ada yang ditanyakan tadi, ada agenda dari agensinya, dari kantor beritanya, dari kantor yang menerbitkan dan lain sebagainya. Biasanya kalau berita-berita internasional di media kita itu datangnya dari Associated Press, ada Reuters, ada macam-macam. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada sesuatu yang disensor, ada sesuatu yang dihaluskan, ada sesuatu yang ditambahkan. Ya memang seperti itu menerjemahkan berita. Nanti akan diperjelas oleh Pak Filmon ya dan Mas Theo. Saya ketemu beliau di tahun 2015 kalau nggak salah ya Pak Filmon. Saat itu kami ketemu di Batam, saya sedang ya seperti inilah dan Pak Filmon datang ke saya dan itu tidak pernah saya lupakan. Pak Sugeng, saya mau pakai buku Bapak untuk sedikit demi sedikit membangun versi bahasa Inggris websitenya Kominfo. Terima kasih Pak Filmon. Berita, menerjemahkan itu memahami pikiran yang disampaikan di dalam teks dan kemudian kita menyampaikan ulang pikiran itu di dalam bahasa yang lain. Pada saat kita menyampaikan pikiran itu ada yang disaring, ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, ada yang bebas begitu saja semuanya. Setiap penerjemahan berita tidak bisa bebas karena ini akan dikonsumsi banyak orang, mesti banyak perkembangan. Berikutnya, langkah umum adalah baca keseluruhan berita dan pahami maksudnya. Terjemahkan kalimat demi kalimat dulu. Setelah itu baca ulang naskahnya seluruhnya, kemudian revisi seperlunya. Baca keseluruhan, saya ulang, baca keseluruhan beritanya, terjemahkan kalimat demi kalimat, baca keseluruhan, jangan ingat-ingat bahasa Inggrisnya, kemudian revisi. Ada beberapa yang perlu disesuaikan, dan kenapa disesuaikan ya nanti Pak Filmon dan Pak Theo akan menyampaikannya barangkali. Berikutnya berikutnya saja ya, prinsip terkait linguistik. Kalau kita menerjemahkan berita, kita menjaga jenis teks. Ya Pak, tentu teks berita menjadi teks berita, bukan teks berita menjadi drama, bukan ya. Maksudnya adalah kalau teksnya itu ceria begitu, kita menerjemahkannya jadi teks yang ceria pula gitu. Jadi itu termasuk bagian dari jenis teks ya. Kemudian yang kedua, urutan berita itu boleh, tidak harus ya, boleh diubah-ubah urutannya. Urutan berita paragraf-paragrafnya itu boleh diubah, tapi tidak harus. Lakukan sesuatu yang diperlukan, kalau enggak ya tidak usah. Boleh juga kita menambah keterangan, kita boleh menambah keterangan. Misalnya kalau kita mau menulis tentang sesuatu yang khas Indonesia, mudik misalnya, ke dalam bahasa Inggris. Nah itu kita bisa menambahkan keterangan, salah satunya. Keempat, menghasilkan terjemahan idiomatis dan terbaca alami. Idiomatis itu memakai kata-kata yang dipakai oleh bahasa sasaran, bahasa lain, bahasa tujuan itu. Dan terbaca alami itu tidak ya seperti ditulis asli begitu. Misalnya ini adalah sesuatu yang mahasiswa harapkan, itu kurang alami. Yang alami ini sesuatu yang diharapkan mahasiswa, itu yang alami Indonesia. Menaati aturan bahasa sasaran itu sudah pasti. Berikutnya, kalau ke dalam bahasa Inggris ya, ini tips praktis menerjemahkan berita ke dalam bahasa Inggris.
judul berita koran sebaiknya menggunakan bentuk present tense meskipun sudah terjadi. Misalnya tadi malam terjadi kebakaran, judulnya tetap simple present. Yang kedua, isi berita dapat ditulis dengan menggunakan bentuk past tense meskipun judulnya tadi present tapi isinya past tense kalau bicara kejadian yang terjadi sebelumnya. Yang ketiga, kita variasikan kata-kata supaya tidak bosan yang baca. Yang keempat, usahakan untuk tidak menggunakan kata atau ungkapan yang sama itu berulang-ulang. Misalnya dalam satu artikel, dalam satu berita, kata out of the box 3 kali itu sangat membosankan. Sedangkan sedapat mungkin gunakan kalimat aktif. Meskipun bahasa Indonesia itu suka kalimat pasif, begitu nyampe ke Inggris harus aktif. Karena di bahasa Inggris aktif, kalimat aktif itu memiliki power, memiliki tenaga untuk mempengaruhi pembaca. Barangkali di Indonesia banyak pasifnya karena sopan. Jadi sesuatu yang ada di belakang, yang ada di pikiran kita, tidak sama orang berpikir dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Kalau kita dalam bahasa Jawa misalnya pakai kromo, nggak mungkin kita marah. Nggak gitu, boten ngaten gitu. Nggak, tidak bisa ya, karena that's perilaku bahasa. Berikutnya, kata-kata masih yang tadi, poin berikutnya yang tidak bisa diterjemahkan cetak dengan huruf miring. Akronim harus dijelaskan dalam bahasa Inggris. Misalnya MBG is not mas bagus, tapi makan bergizi gratis. Meskipun itu munculnya hanya MBG, kalau saat kita terjemahkan pertama kali harus bentuk panjangnya dalam bahasa Inggris. MBG apa Pak Filmon yang resmi dari Komdiki? Free nutritional meal itu namanya kita menggunakan terjemahan resmi yang resmi dikeluarkan oleh agen pemerintah kita, dalam hal ini Komdiki. Kalau menerjemahkan makan bergizi gratis harus free nutritious meal. Ya, setelah itu baru MBG. Tidak jadikan bahasa Inggrisnya, singkatannya tetap, tapi harus kita kasih yang panjang. MBG. Konsisten dalam menerjemahkan nama organisasi dan jabatan sejak awal berita. Hindari kata-kata yang berbunga-bunga, to the point, gampang dipahami. Oke, berikutnya. Yang tadi itu prinsip dan kiat yang direncanakan kita, yang kita rencanakan. Oke, saya mau menerjemahkan berita, pertimbangannya adalah seperti yang tadi. Nah, saat kita benar-benar menghadapi teks dan mengalih bahasakan, kita menggunakan strategi yang bukan lagi rencana tapi harus berhadapan. Misalnya berhadapan dengan MBG. Saya terjemahkan apa ya MBG ini? MBG, makan bergizi gratis. Makan ya itu, makan bergizi gratis. Makan is eating, bergizi is nutritious, gratis. Apakah begitu ya? Itu namanya strategi. Berikutnya, saat kita bicara strategi pada kita ngaturnya, kita mikirnya di tingkat teks. Ada juga yang mikirnya di tingkat kalimat ke bawah. Yang kita mikirnya tingkat teks, yang akan mewarnai keseluruhan teks itu kita sebut strategi makro. Dan yang di tingkat kalimat ke bawah kita sebut strategi mikro. Berikutnya, sekarang untuk strategi tingkat teks, kita bisa melihat 3 strategi utama yang mungkin dipakai bersama-sama, mungkin tidak. 1, penulisan ulang atau trans-editing. Kalau kita berbicara tentang struktur kalimat yang digunakan dan isi yang dialih bahasakan, maka biasanya strategi yang digunakan di dalam penerjemahan berita adalah penulisan ulang atau trans-editing. Kita baca berita kemudian kita tulis ulang. Trans-editing berasal dari 2 kata, translation kemudian editing. Translate dulu kemudian diedit. Nah, itu pada level teks kita bisa seperti itu untuk struktur kalimat dan isi yang dialih bahasakan.
Yang kedua, penyesuaian bahasa dengan pembaca sasaran. Kita tadi memperhatikan pembaca sasaran kita. Bahasa yang kita gunakan harus kita sesuaikan. Sebenarnya tidak hanya bahasa sasaran, tetapi juga dengan tujuan harus disesuaikan. Di situ ada istilah domestikasi, pelokalan, yang terakhir itu pengglobalan. Ada lokal, ada global ya. Domestikasi itu kita lakukan pada saat kita menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa kita agar bahasanya itu nyambung dengan pembaca. Kalau Gen Z seperti apa, kalau orang tua seperti apa, bahasanya seperti apa. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Contohnya bisa kita buat dengan contoh kita, itu pelokalan. Sebaliknya, kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka kita pakai pengglobalan. Misalnya Komdiki Indonesia Go ID menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dibaca oleh orang seluruh dunia. Berarti kita harus menghilangkan unsur-unsur yang sangat lokal yang sulit dipahami tanpa penjelasan yang panjang. Nah, itu ada di pengglobalan, kita globalkan. Misalnya angka mudik tahun ini menurun. Nah, mudik ini apa? Ini kan sangat Indonesia sekali ya. Orang global nggak tahu mudik tidak tahu. Mudik apa? Travel, oh mereka rekreasi gitu ya. Travel kan mereka rekreasi ya. Itu kaitannya dengan pengglobalan. Oke. Membuatnya global. Yang ketiga, kalau fokusnya tentang tadi yang ditanyakan Mas Dudin tadi, tentang isi bahasa, isinya, konten dari berita itu, konten dari yang kita wartakan itu ada pemilihan konten tertentu, yang itulah yang kita sebut gatekeeping. Kontennya dan tentu saja cara menyampaikan. Kalau kita menerjemahkan dari Reuters atau CNN atau apapun juga, dan dia mengatakan bahwa IDF menyerang pembangkang di Gaza, tentu kita tidak akan menggunakan kata pembangkang. Itu kita pilih ya, kita menggunakan kata pejuang. Karena itu kita sesuaikan dengan selain itu tadi agenda penerbit dan juga pembaca kita. Pada saat kita menerjemahkan misalnya pada tahun 1977 bahasa Inggrisnya ya, 1977 Indonesia menganeksasi Timur Timur, terjemahan kita nggak begitu. Timur Timur bergabung dengan Indonesia. Itu gatekeeping. Berikutnya, ini contoh dari penjelasan tentang penulisan ulang tadi, bisa memotong, bisa menyunting, menulis ulang, mengklarifikasi, menambah sesuatu untuk menjelaskan, dan kemudian menyesuaikan dengan gaya internal atau gaya selingkung yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Filmon pada saat habis Jumatan. Berikutnya, judul boleh diubah, informasi boleh dihapus, boleh ditambahkan informasi latar belakang, urutan paragraf juga boleh. Itu tadi yang trans editing. Berikutnya, nah ini contoh trans editing, bahasa sumbernya bahasa Inggris. Ini the 4th of July celebration in the United States feature fireworks, parades, and barbecues. It is a day when Americans commemorate their independence from British rule in 1776. Nah, itu ada tambahan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat tanggal 4 Juli, padahal aslinya 4 Juli saja. Kenapa begitu? Kalau kita terjemahkan apa adanya perayaan Juli saja, orang Indonesia nggak relate, nggak tahu apa itu. Kita nggak tahu. Nah, itu contoh trans editing. Berikutnya, ini pelokalan dan pengglobalan. Nah, ini yang tadi saya sebut-sebut contoh. Selama perayaan Idul Fitri, masyarakat Indonesia biasanya mudik ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan menikmati hidangan khas seperti ketupat, opor ayam, dan rendang. Ada beberapa hal yang sangat Indonesia ini, dan kita akan beritakan kepada orang seluruh dunia. Idul Fitri sudah mulai dikenal, maka bisa kita tetap pakai itu. Itu mudik, kita pakai travel back to their hometowns.
supaya mereka memahami apa itu travel back to the hometowns untuk bersilaturahmi. Itu juga unik ya, bersilaturahmi. Kita nggak sulit itu menerjemahkan, maka kita pakai to reunite, untuk berkumpul saja, begitu, untuk berkumpul. Dan kemudian menikmati hidangan khas seperti ketupat, rice cakes, ini mulai dikenal ya. Mungkin tidak benar juga, bisa yang lain juga. Opor ayam, chicken curry, karena yang terkenal di dunia chicken curry, orang membayangkan oh makanan seperti itu. Kalau chicken opor bingung juga mereka, chicken opor. And spicy beef stew, rendang. Tapi rendang sekarang mulai dikenal ya. Kalau tidak yakin ya spicy beef stew. Berikutnya itu pengglobalan, contoh pengglobalan. Ini juga pada waktu 17-an kita tambahi on Indonesians Independence Day 17-an. Sama dengan 4 Juli. Mereka tidak tahu, orang internasional tidak semuanya tahu 17-an opo yo, apa itu 17-an. Lomba panjat pinang, ya kita tahu, tapi mereka tidak tahu, maka kita globalkan. Climbing Great Poles, jadi kita jelaskan, namanya components analysis. Apa yang terjadi? Jadi mereka climbing, memanjat grease poles, batang yang dilumuri grease minyak. And sex races, kalau sex races ini sex races, not sex, tapi sex races ini ya memang sudah umum di seluruh dunia, balapan bago itu, maka kita pakai itu, balap karung. Berikutnya gatekeeping sudah jelas. Berikutnya lagi, ini judul ya, simple present, hanya infinitive, tidak pakai tambahan s, auxiliary verb, will dan sebagainya hilang, artikel ende juga hilang, tidak boleh pakai to be meskipun akan. Oke, kalau memang harus menghubungkan dengan kata lain, ide lain, maka ganti dengan kata tanda baca, misalnya titik koma. Gunakan angka untuk memberitakan jumlah di surat kabar itu, tidak kita tulis panjang. Berikutnya, utamakan kalimat aktif terutama di teras berita karena ini lebih jelas. Utamakan sintaksis yang positif meskipun isinya negatif. Contoh ini, the government has decided not to introduce the planned tax in, itu kan negatif ya isinya, tapi kalimatnya kita harus positif ya, harus menjadi yang kedua itu. The government has abandoned plans to raise fuel taxes this autumn. Berikutnya, ini strategi tingkat kata. Tadi di kalimat, sekarang ke kata. Kalau kita menemui kata-kata tertentu, tadi sudah ada contohnya, seperti kupat, rendang, MBG tadi sudah ada. Ada beberapa cara, banyak sekali, dan ini hanya contoh saja. Ini satu terjemahan harfiah, literal itu loh yang disebut harfiah. Kita lihat sekarang di contoh itu ya, pencegahan korupsi harus dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan program. MBG menyangkut anggaran besar dan jutaan penerima manfaat, maka sistemnya harus kuat sejak awal. Nah, MBG muncul pertama kali, maka perlu penambahan. Ini yang disebut strategi penambahan, supaya tidak bingung tiba-tiba MBG apa gitu. Kemudian terjemahan harfiah itu literal itu. Misalnya pencegahan korupsi ya, corruption prevention. Pada dasarnya literal. Kalau tidak terpaksa ya literal aja tidak apa-apa. Berikutnya penggunaan istilah lazim. Istilah lazim itu istilah yang dipakai banyak orang. Istilah resmi yang diterbitkan oleh Komdigi atau Setkap. Zaman dulu yang aktif itu Setkap. Kemudian bisa juga deskripsi komponensial yang tadi, misalnya climbing greased pole untuk panjat pinang tadi, itu deskripsi komponensial. Kita deskripsikan komponen semantiknya. Yang contoh ini adalah penambahan keterangan. Berikutnya,
Ya, ini contoh berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nah, kita Corruption Eradication Commission. Nah, itu yang biasa dipakai di Indonesia. Meskipun ada beberapa yang pakai Anti Corruption Commission, tapi kita pakai yang lazim ini. Saya tidak menemukan di KPK ini, makanya saya belum bilang ini resmi, karena saya cari di KPK tidak ada kata-kata ini. Websitenya yang pakai bahasa Inggris hanya about saja, yang lainnya masih bahasa Indonesia. Jadi bedanya antara terjemahan resmi dan terjemahan lazim itu. Dan ini terjemahan lazim juga, misalnya program unggulan. Yang lazim itu di dalam bahasa Inggris flagship program. Meskipun kalau kita lihat kamus, unggulan itu featured program. Tapi kita pakai flagship program karena itu yang lazim di bahasa Inggris. Berikutnya, makna kata dan ungkapan. Kalau euphemism, figure of speech dan sebagainya ya, ungkapan kiasan, peribahasan dan sebagainya. Kalau ada di dalam bahasa sasarannya ya kita pakai itu, kalau tidak ada kita beritahukan dengan cara lain. Berikutnya, bagaimana menerjemahkan keterangan gambar? Jelas, terjemahannya harus jelas, fokus pada elemen visualnya, bahasanya selaras dengan bahasa yang dipakai dalam berita itu. Contoh bahasa Indonesia, seorang siswa sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat apa ini? Kalau di Komdiki tetap sekolah rakyat, kalau nggak salah. Tetap, tapi ada keterangannya. Nah, di sini saya pakai community high school, karena di Inggris, di negara-negara berbahasa Inggris ada istilah community school, tidak sama persis dengan sekolah rakyat. Community school itu ya sekolah yang didirikan di sebuah komunitas khusus untuk memenuhi kebutuhan komunitas setempat. Sementara sekolah rakyat itu ada asramanya dan orang-orang miskin, berbeda. Tetapi karena kita ingin memberitahukan kepada dunia tentang hal ini, yang tercepat adalah dengan memakai konsep mereka. Community school, karena ini sekolah menengah atas, maka saya pakai high school, community high school. Itu salah satu strateginya. A student from community high school SRMA 10 in Jakarta displays a free nutritious lunch menu. Nah, tadi kan MBG itu apa tadi? Free nutritious meal. Lah ini ada siangnya. Apakah MBG itu selalu siang, Pak Filmon? Selalu siang. Nah, itu saya yang tidak tahu. Kalau selalu siang berarti apa? Enggak, maksud saya tetap free nutritious meal juga enggak apa-apa. Karena kalau di sekolah rakyat ini 3 kali saya baca pas ini. Pagi, siang dan malam. Karena ini di asrama. Oleh karena itu saya sisipkan lunch itu supaya memberitahukan. Jadi jelas fokus pada elemen visualnya tidak saya sertakan. Berikutnya, nah ini latihan, tapi saya kira nggak tertarik latihan ya. Berikutnya, ini sebenarnya yang mau kita buat latihan, tapi kita tidak punya waktu. Alhamdulillah tidak punya waktu ya. Yang beberapa kalau kita baca sekilas itu judulnya KPK dorong, kan tidak ada mennya itu tadi ya. KPK dorong tata kelola transparan program makan bergizi gratis. Ini ada gambarnya, kemudian captionnya bahan baku makanan. Nah ini yang dipakai fotonya KPK, sehingga kurang menjelaskan judulnya. Jadi kritik halus ini kurang mendukung ini gambar ini. Mohon maaf Pak Donum sama Mas. Ya, jadi hanya bahan baku makanan, foto dokumentasi KPK itu memenuhi syarat ya untuk mengutip sumber, tapi ini tidak
mendukung yang tata kelola transparan itu. Pencegahan korupsi harus dimulai dari perencanaan. Ini dibuka dengan sesuatu yang lain. Ini bukan leadnya bawahnya. Ini seperti saya tidak tahu additional info atau subtitle. Sepertinya gayanya seperti ini ya, gaya selingkungnya Komdiki Indonesia Go ID seperti ini. Jadi tidak sama dengan teori konvensional yang saya sampaikan tadi. Setelah itu baru leads-nya ini. Leads-nya ini kemudian ada additional information, ada quotation di sini tadi. Quotation, ada quotation kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau kita lihat ini ada tata kelola yang langsung ya, opo ya terjemahannya gitu ke bahasa Inggris, tata kelola MBG, penerima manfaat, KPK, ketua KPK, dikawal pemangku kepentingan. Apa tata kelola? Apa tata kelola? Kalau lihat di kamus itu governance, tetapi itu tata kelola pemerintahan. Kalau untuk ini kita pikir ini bukan governance, ini bukan formal, ini manajemen saja. MBG tadi sudah, penerima manfaat, benefit recipient itu literal, bukan. Yang biasa dipakai adalah beneficiaries. KPK tadi sudah, ketua KPK, ketuanya chairman, di mana-mana ada itu, dikawal. Ayo dikawal apa? Di mana ini ada dikawal? Saya kok dapat dikawal? Nah ini aspek krusial yang perlu dikawal untuk menjaga program ini. Bisa nanya ke AI ke apa ya? Nggak apa-apa, nanti kita edit ya. Kalau dikawal itu kan kita ikuti secara dekat gitu ya. Nah, tapi maksudnya itu nggak begitu kan? Maksudnya itu kan dimonitor. Sehingga kita mengalih bahasakan maksudnya itu bukan kata-katanya. Sehingga kita pakai kata monitor. Mana tadi? Yang that needs to be monitored atau supervised atau apa? Monitor mungkin lebih lebih pas. Berikutnya. Demikianlah sudah mati jam 11 tepat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman akan konten, value, dan target audience menjadi beberapa kunci utama untuk penerjemahan.